kepada Abangda Ustadz Juma ya. Nanti dilanjutkan dengan dari Ibu Uti. Waktu dan tempat silahkan Bang Juma, 5 menit untuk opening statement dimulai saat Bang Juma berbicara. Mana orangnya? Halo Bang. Sorry. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Uti. Mudah-mudahan Bu Uti senantiasa sehat selalu, panjang umur, dan diberi kemudahan di dalam urusan duniawi. Amin. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah Nabi manakah yang rahmatan lil alamin. Jadi saya mencoba untuk mengawali pertemuan kita, ya, sharing kita atau diskusi kita atau debat kita pada malam hari ini dengan membaca sertifikat dari Allah, ya, dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang diimani oleh umat Islam terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia bahwa Dia telah menciptakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang kemudian menjadi tema pada malam hari ini, rahmatan lil alamin, di mana makna atau arti daripada kata rahmatan lil alamin ini tujuannya adalah Allah mengirimkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semua manusia. Barang siapa menerima rahmat ini dan menerima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun barang siapa yang menolak dan mengingkarinya, dunia dan akhirat akan lepas darinya. Seperti yang kemudian Allah tegaskan di dalam surah Ibrahim ayat 28 ayat 29. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallah kufran, lalu dikatakan wa ahallu qaumahum daral bawa, lalu jahannam. Nah ini jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah, yaitu perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran atau hukum-hukum Allah, dengan kekufuran atau keingkaran, atau menutup diri dari aturan dan ajaran Allah, dan kemudian menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Lalu kemudian Allah juga menerangkan di dalam surah dalam surah Fusilat, ya, di ayat 44, ya, qul huwalil ladzina amanu, dan seterusnya katakanlah bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka yang tidak bagi mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempatnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian menjadi tema pada malam hari ini tentang kaitannya dengan rahmatan lil alamin, Nabi yang diberi dan diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta, sebenarnya sangat-sangat berkesesuaian dengan materi yang kita bahas tadi siang dalam surah Ali Imran ayat 81 yang menerangkan bahwa, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Lalu kemudian Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka para nabi ini di pra-eksistensinya menjawab, kami mengakui. Lalu Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Nah, ini yang diceritakan di sini adalah sosok rasul. Sosok rasul yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW yang diceritakan di dalam sebuah perjanjian agung
ya dalam Perjanjian Agung yang menceritakan tentang bagaimana semua nabi-nabi mempersaksikan tentang akan diutusnya sosok rasul yang kemudian dikatakan sebagai oknum yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Masih ada waktu? Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 31 dikatakan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi ini perintah dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada manusia, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ya, ikutilah aku. Ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Bang Juma, waktunya sudah habis. Ya, oke, makasih. Ya, terima kasih Bang Juma atas pemaparannya pada opening statement ini. Selanjutnya 5 menit untuk Ibu Uti melakukan opening statement waktu saat Ibu Uti mulai berbicara. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya. Ini saya kedengaran nggak? Oh ya, kedengaran. Ya, terima kasih Pak Juma. Selamat malam. Shalom Alaihim untuk semua rekan-rekan yang menyaksikan di channel saya ya. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih untuk hari yang indah ini ya. Puji Tuhan, saya pada kesempatan ini juga ingin memaparkan bahwa menurut kepercayaan Kristen yang merupakan rahmat itu adalah Yesus Kristus gitu kan. Karena ini kita berdialog antara Pak Juma dengan saya, memang dua-duanya tentu saja mengklaim bahwa nabinya adalah pemberi rahmat semesta alam gitu. Lalu di tempat kami juga Tuhan kami yang sekaligus nabi itu juga dia adalah merupakan rahmat dari untuk semesta alam. Nah, untuk mengklaim kedua-duanya ini ya tentu saja semua dua-duanya mengaku bahwa nabinya adalah pemberi rahmat semesta alam. Untuk itulah mereka meyakini, untuk itulah mereka mengikuti ajarannya karena mereka meyakini itu gitu loh. Tetapi kan di dalam dialog ini kita diperhadapkan dengan dua kenyataan bahwa ada dua-duanya yang mengaku bahwa nabinya adalah pemberi rahmat untuk semesta alam gitu loh. Dan untuk mengetahui manakah yang benar di antara yang kedua ini, ya itulah sebabnya kita perlu penjabaran, kita perlu dialog, kita perlu mengkaji, dan kita perlu mencari di dalamnya dari kitab masing-masing apakah betul pembuktiannya lah yang menentukan apakah betul yang diklaim itu adalah betul dan benar gitu. Karena kebenaran itu adalah satu, kebenaran itu mutlak. Jadi ketika ada satu yang mengatakan bahwa nabinya adalah rahmatan alamin, lalu di sebelah sana juga mengatakan bahwa nabinya lah yang rahmatan alamin, ya kita harus cari karena yang betul itu cuma satu ya, kebenaran itu cuma mutlak gitu kan. Kebenaran itu mutlak, jadi harus dicari ya, dicari yang mana betul-betul benar. Karena yang kedua, yang ketiga yang mengaku benar, yang mengaku bahwa nabinya adalah rahmatan alamin, itu kan pembenaran, itu kan klaim, itu kan cuma mengimani, dan itu kan hanya mempercayai bahkan mengikuti ajaran yang dia sendiri sebetulnya masih memerlukan pengetahuan tentang itu gitu loh. Nah, di dalam kitab kami sendiri saya bisa mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya pemberi rahmat ya. Kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau tahu apa itu rahmat ya, rahmat itu dengan jelas kalau kita dibuka di KBBI, rahmat itu artinya belas kasihan gitu. Nah, kalau kita mengaku bahwa nabi kita itu dua-duanya berbelas kasihan, mari kita buktikan hari ini, kita jor-joran, kita buktikan manakah yang mempunyai belas kasihan di dalam pengajaran-pengajarannya gitu. Ya, dari sini kita bisa melihat manakah sebetulnya yang rahmatan dan alamin. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 ya, di situ dikatakan, ini pernyataan dari Rasul Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali untuk kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat
dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, itu dia inti pengajaran dari kekristenan itu yang disebut rahmat itu, karena kami sudah menerima rahmat itu, kami sudah merasakan rahmat itu, dan kami sudah menjadi bagian dalam rahmat itu. Nah, itulah pembuktiannya menurut pengakuan dari Rasul Petrus bahwa kami dikatakan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kami mempunyai penghidupan yang pengharapan karena apa? Karena kami telah dibelas kasihani oleh Tuhan kami. Jelas Tuhan kami bukti bahwa Dia itu adalah rahmatan alamin, adalah itu bukti otentik bahwa Dia adalah rahmatan alamin. Dia mati bagi dosa kami. Nah, itu ada pembuktiannya ya. Ada pembuktiannya, Dia mati bagi dosa kami, lalu Dia telah naik ke sorga. Bahkan Dia mengatakan sebelum Dia naik ke sorga, Dia mengatakan bahwa Dia akan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Nah, itulah janji yang luar biasa yang kami miliki di dalam klaim kami yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah rahmatan lil alamin. Di Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, itu dia. Jadi yang disebut rahmat itu adalah belas kasihan, itu adalah kepemilikan hidup yang kekal. Ada jaminan kepemilikan hidup yang kekal gitu. Dan itu dia. Jadi saya bisa buktikan bahwa yang rahmatan alamin, yang sungguh-sungguh rahmatan alamin itu adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, kalau Pak Juma tidak terima ya kasih ayatnya kenapa tidak terima. Tetapi kalau saya tidak terima, nanti juga saya akan kasih ayatnya kenapa saya tidak terima atau tidak mempercayai atau masih meragukan bahwa Muhammad adalah rahmatan dan alamin. Ya, terima kasih. Oke. Ibu Ti, sebelum berlanjut ke sesi 2, Ibu Putih kayaknya kameranya terlalu ketinggian, Bu, karena hanya kepala Ibu saja sepotong yang nampak. Bisa dikebawahin sedikit. Nah, ya, sip. Oke. Baik, terima kasih Ibu Uti untuk opening statementnya. Kita masuk ke sesi kedua, di mana sesi ini adalah sesi battle selama 6 putaran, setiap putaran masing-masing 5 menit. Baik, untuk yang sesi kedua ini akan dimulai dari Ibu Uti ya. Ibu Uti silakan memaparkan pemaparannya dan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Bang Zuma. Silakan Bu Uti, 5 menit untuk sesi kedua. Oh, jadi saya pemaparan ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Juma. Saya bukannya meragukan, tetapi ya karena kita sedang ada dalam ranah dialog, jadi saya bolehlah mengutarakan keberatan saya ketika saya mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang rahmatan alamin gitu. Kenapa? Karena boleh kita melihat dari Pak Juma kan mengklaim, tetapi yang dibilang rahmatan alamin itu kan artinya yang berbelas kasihan gitu. Nah, selama hidup Nabi Muhammad, saya tidak melihat bahwa dia berbelas kasihan gitu loh. Bukti apa ya, pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Juma, apa buktinya bahwa Nabi adalah rahmatan dan alamin? Sekali lagi saya tidak minta klaim, tetapi bukti sejarah yang menentukan apakah dia pernah memberi menyembuhkan orang sakit, apakah dia pernah memberi makan 5.000 orang, apakah dia pernah menunjukkan jalan yang benar, lalu dia memberikan kepastian keselamatan, lalu apakah dia pernah menghidupkan orang mati, atau semua ya perlakuan belas kasih yang diberikan oleh Yesus gitu. Adakah itu terjadi kepada Nabi Muhammad gitu? Karena setahu saya tidak pernah terjadi apa yang pernah dilakukan oleh Yesus ketika Yesus menunjukkan rahmatnya kepada semua orang, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang, yaitu dengan menyembuhkan orang sakit, lalu memberi mereka mengusir setan-setan. Saya lihat tidak ada sama sekali dimiliki kualifikasi
kualifikasi seperti itu dimiliki oleh Nabi gitu. Nabi bahkan mengatakan aku tidak sesungguhnya mujizat itu adalah dari Tuhanku gitu kan. Nabi mengatakan begitu, dia sama sekali tidak punya mujizat. Mujizat yang dimiliki itu adalah tanda keilahian, ya kan, tanda ilahi, tanda rahmat, ya, tanda kuasa, tanda belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan lewat Nabi. Itulah fungsi dari mujizat. Jadi kalau ada mujizat yang mengatakan bahwa Nabi membelah bulan, lalu Nabi yang memberikan rahmat, ya, tidak memberikan rahmat ke dunia, itu bukan mujizat. Nah, saya mau minta Pak Juma tunjukkan apa sih bukti rahmat yang telah diberikan oleh Nabi kepada umatnya gitu loh. Nah, kalau di kami kan rahmatnya yaitu dia menebus dosa seluruh isi dunia, ya kan, lalu dia memberi makan 5.000 orang, lalu yang lebih heran lagi, dia memberikan kepastian keselamatan kepada seluruh umat, lalu dia mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi semuanya rahmat. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu bahkan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, itu ada kepastian keselamatan, rahmat, ya, rahmat keselamatan yang diberikan kepada umat manusia supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah buktinya bahwa Yesuslah yang berhak menyandang rahmatan, menyandang Nabi dan Tuhan yang rahmatan dan alamin. Karena apa? Karena perbuatannya menunjukkan seperti itu. Karena buktinya menunjukkan seperti itu. Dia membawa tanda, dia membawa bukti, dia melakukannya, dan dia menunjukkan itu gitu. Banyak orang yang telah merasakan rahmatnya karena begitu besar kasihnya kepada seluruh isi dunia ini gitu. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Juma, di mana dalam peristiwa apa pernahkah Nabi menunjukkan rahmatnya untuk seluruh isi dunia? Karena setahu saya setelah Nabi dia mengatakan bahwa dia mendapatkan utusan, yang terjadi malah sebaliknya. Ya, tidak bisa dipungkiri oleh Pak Juma bahwa ketika Nabi mengadakan atau melakukan siar agama, terjadi penumpahan darah pada saat itu gitu loh. Yang seperti ini tidak bisa dikatakan rahmat, ya, tidak bisa dikatakan rahmat. Oke, Bu Uti, waktunya habis 5 menit. Kemudian bisa ditanggapi selanjutnya oleh Bang Zuma 5 menit. Waktu untuk Bang Zuma menjawab dan memaparkan pemaparannya. Silakan Bang Zuma. Baik, sangat-sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Uti, ya, kaitannya dengan Yesus itu adalah Nabi, Yesus juga itu adalah Tuhan. Nah, ketika Ibu Uti tadi membahas tentang kenabian daripada Yesus, maka yang berbahagia di situ kemudian adalah umat Islam gitu loh. Karena umat Islam mengimani kenabian beliau, tapi tidak mengimani ketuhanan beliau, karena itu bukan ajaran Yesus. Nah, kaitannya dengan apa yang kemudian Ibu Uti terangkan, rahmat apa yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu ajarkan, rahmat apa yang menjadi pembuktian kepada seluruh umat manusia yang asalnya berasal daripada Rasulullah Muhammad SAW. Tema kita adalah Nabi mana yang rahmat bagi seluruh alam. Ini. Nah, kalau kita melihat dari kata makna rahmat misalnya, ya, rahmat ini kan bahasa dari Al-Quran. Nah, rahmat ini jelas sangat-sangat erat kaitannya dengan apa yang kemudian menjadi barometer hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Jadi rahmat ini adalah keselamatan, ya. Rahmat ini adalah kasih sayang, rahmat ini adalah jalan keluar daripada apa yang dialami oleh orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad SAW tentang pengingkarannya terhadap Tuhan. Nah, lalu kemudian kasih alamin, ya, kata alamin ini adalah bentuk plural dari kata alam,
yang mana artinya bisa dikatakan sebagai masiwa Allah. Jadi apa yang di luar daripada Allah, yaitu alam semesta. Jadi setiap hal yang di luar daripada esensi Allah, itulah disebut dengan alamin. Sama seperti apa yang tertuang di dalam surah Al-Fatihah, seluruh alam. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam semesta. Seperti yang saya bahasakan tadi di dalam ayat yang saya bacakan di pembukaan pertama tadi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai rahmat? Rahmatnya di sini adalah ajarannya. Jadi semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu melahirkan manusia, menyebabkan manusia akan mendapatkan keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Makanya kemudian di dalam Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi, dalam surah Ali Imran ayat 81, di mana Allah mengangkat daripada perjanjian agung di antara para nabi untuk menyaksikan akan kedatangan sosok Rasul yang menjadi penghapus daripada dosa-dosa manusia. Makanya dikatakan di ayat yang saya terangkan tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Barang siapa yang mencintai Allah, Tuhan sang pencipta alam semesta, maka kata Rasulullah Muhammad SAW, ikutilah aku. Karena dengan mengikuti saya, mengikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan niscaya akan mengampuni dosa-dosamu. Artinya, ketika kita dikasihi oleh Allah dan ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka yang muncul kemudian adalah keselamatan. Maka dari itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai rahmatan lil alamin. Karena dengan mengikuti beliau, ya, pola hidup ketuhanan beliau, pola hidup keberagamaan beliau, maka orang itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau Ibu Huti tadi menerangkan yang rahmatan lil alamin itu adalah Yesus, dengan Ibu menjelaskan dia bisa menyembuhkan, dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan satu roti dan seterusnya, itu berarti hanya terbatas kepada itu. Hanya bisa menyembuhkan oknum yang tadi, hanya bisa membangkitkan Lazarus yang tadi. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin itu tidak hanya sekecil itu. Siapa yang mengikuti beliau, kata Al-Quran, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni seluruh dosa-dosa orang tersebut. Artinya bukan hanya mendapatkan roti, bukan hanya mendapat berjalan, bukan hanya dapat melihat karena buta, bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi rahmat. Dia mendapatkan kasih sayang, dia mendapatkan pengampunan dosa-dosa, dan dengan demikian maka intisari daripada dari itulah kemudian disebut sebagai rahmatan lil 5 alamin. menit putaran pertama untuk Bang Zuma sudah habis. Dilanjut dengan 5 menit putaran kedua dari Buti untuk menanggapi pemaparan dari Bang Zuma. Silakan Buti. Ya, Pak Juma nggak jawab pertanyaan saya. Saya nggak minta yang seperti itu, Pak. Saya minta bagaimana, apakah ada di dalam perlakuan di dalam hidup Muhammad yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan memberi belas kasihnya untuk seluruh umat gitu. Dia telah memberi belas kasihnya seluruh umat. Pak Juma mengatakan bahwa Nabi, kalau kita mengikuti Nabi baru kita mendapatkan rahmat seluruh alam. Tetapi maaf Pak, yang saya tahu tidak ada jaminan. Nabi tidak pernah memberikan jaminan keselamatan itu kepada umat gitu loh, tidak ada. Yang saya tahu nih ya, di dalam Maryam 19 ayat 71, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagimu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah itu dia, itu
bertolak belakang dengan apa yang Pak Juma katakan, bahwa Nabi memberikan rahmat keselamatan, sedangkan dia sendiri malah menetapkan untuk umatnya masuk neraka gitu kan. Lalu dikatakan di sini dikatakan seperti ini, yang saya ingat lagi di Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf 46 kalau nggak salah, Al-Ahqaf 9 ya. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi nggak ada ketika Pak Juma mengatakan bahwa Nabi memberikan keselamatan kalau mengikuti dia, loh jaminannya aja apa? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Itu bukan jaminan rahmat itu Pak, jelas itu bukan jaminan rahmat, ya kan? Lalu ada lagi nih. Saya memberikan saya bilang apakah Nabi mempunyai rahmat yang berasal daripada Tuhan sehingga dia bisa menyalurkannya kepada umat dengan memberi belas kasihan, dengan menolong orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mencelekkan mata yang buta, menghidupkan orang mati, lalu mengusir setan-setan. Itu rahmat Pak, rahmat kelepasan akan derita manusia dan menyentuh hati manusia. Nah, di situ juga tidak kelihatan tanda-tanda bahwa Nabi memiliki rahmat itu, rahmat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu berupa mukjizat untuk disalurkan, untuk diberitakan, untuk menyatakan kasihnya kepada umat. Nabi sendiri bahkan mengatakan di dalam Al-Ankabut 29 ayat 50, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi intinya adalah Nabi hanya memberikan pemberi peringatan yang nyata. Tetapi intinya di sini yang saya mau bilang, Nabi tidak punya kuasa, tidak bisa dibilang rahmatan, karena dia mengatakan dengan jelas, dan tidak ada seorang pun daripadamu mendatangi neraka, lalu dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, lalu dia mengatakan dia tidak punya mujizat, tidak ada yang bisa dia salurkan untuk menolong umat seperti Yesus. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus memberi makan 5.000 orang yang kelaparan, Yesus ada bersama dengan orang-orang, dia menyentuh hati nurani orang-orang gitu. Bahkan yang lebih heran lagi, dia menebus dosa seluruh umat manusia. Jaminan keselamatan Yesus itu beda banget dengan yang perkataan dari Nabi. Ya, Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu dia, satu dalam kuasa ilahi yang berkuasa memberikan hidup yang kekal. Oh, ini jelas Pak, ini adalah betul-betul tanda, ini adalah bukti bahwa Yesuslah yang dimaksud dengan yang rahmatan lil alamin gitu. Lalu pertanyaan saya kepada Pak Juma, apakah Pak Juma mengatakan bahwa Nabi mengampuni dosa? Ya, Allah akan mengampuni dosa ya. Allah akan mengampuni dosa dengan cara mengikuti Nabi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa mengikuti Nabi sedangkan Nabi setiap hari masih harus kalian doakan untuk pengampunan dosanya supaya selamat gitu Pak. Nah, bagaimana? Saya minta keterangan untuk Pak Juma dalam hal ini. Berapa menit lagi Bu? Sudah habis Bu, bertepatan dengan ya. Baik, terima kasih Ibu Uti. Pertanyaan Ibu Uti akan ditanggapi oleh Bang Zuma 5 menit di putaran kedua. Silakan Bang Zuma. Baik, jadi mohon maaf kalau tadi Ibu mengatakan saya belum menjawab pertanyaan Ibu. Padahal dalilnya saya sudah membacakan. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus engkau Rasulullah Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat. Jadi kedatangan beliau itu adalah sebagai rahmat. Sementara Ibu tidak akan pernah mampu menunjukkan dalil dalam kitab Ibu yang mengatakan Yesus itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ada justru Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba. Ya, jadi sudah keluar dari konsep yang ada. Lalu kemudian Ibu mengatakan, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan
bahwa beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Allah yang kami percayai sebagai esensi sang pencipta yang memberikan sertifikat itu kepada Rasul Muhammad SAW. Nah, kemudian ibu menyatakan di dalam surah Maryam ayat 71, ya, wa im minkum illa, dan tiada seorang pun daripadamu. Ibu harus tahu, ya, bahwa ayat ini imingkum, dari kalian, itu tidak merujuk hanya kepada ajaran, hanya kepada umat Islam, tetapi ini ayat diperuntukkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya kepada umat Islam. Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh manusia. Jadi ketika ayat ini mengatakan wa imingkum, dan tiada seorang pun dari kalian, kalian di sini itu termasuk semua manusia. Kalau ibu merasa manusia, berarti ayat ini juga mengikat ibu. Kecuali mendatangi neraka. Hal itu bagimu, bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Ini diperuntukkan untuk semua. Anda mau mengimani atau tidak mengimani, ayat ini pernyataan sang pencipta alam semesta untuk seluruh umat manusia. Tapi apakah berhenti sampai ayat itu, Bu? Ya, umat Islam itu tidak seperti apa yang ibu pakumati. Ayat selanjutnya mengatakan summa. Nah, ada pengecualian. Kemudian nunajjil ladina taqau. Ya, ini jelas dikatakan oleh Allah, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, siapa orang-orang zalim ini? Orang yang menzalimi dirinya. Sudah tahu Yesus itu hanya untuk Bani Israel, sudah tahu Yesus itu adalah seorang manusia, tapi tetap juga dituhankan. Itulah orang-orang yang menzalimi dirinya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang menzalimi, memperbodoh diri maksudnya, tetap dalam kebahlulan di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jelas kok dalilnya. Jadi yang menjadi rahmat di sini adalah kata Rasulullah Muhammad SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Tuhan sang pencipta alam semesta, kata Rasulullah Muhammad SAW, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ini sertifikat. Mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu dalam arti kata apa? Mengikuti syariatnya yang diwajibkan, yang disunnahkan, yang menjadi acuan, kemudian larangan dan perintah. Perintah Allah apa, larangan Allah apa, sunnah Rasulullah apa yang dilarang, apa yang dibolehkan oleh beliau. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi dasar pijakan dalilnya ada, ajaran yang kemudian ditunjukkannya ada, kemudian konsep ideologi kedatangannya juga ada, sifatnya universal, tidak abu-abu dan tidak asumsi, tidak takiat, tidak hanya klaim sepihak, tetapi Rasulullah Muhammad SAW jelas sertifikatnya diwahyukan, diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, kalau Yesus, apakah ada pernyataannya? Akulah rahmat bagi semesta alam. Tidak ada. Apakah ada pernyataan dari Yesus? Jangan untuk alam semesta deh. Aku diutus untuk orang Kristen aja dulu. Ada nggak pernyataan Yesus itu? Nggak ada. Jadi yang menjadi pernyataan kemudian, seluruh Nabi hanya menyatakan, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti semua jelas. Itulah yang menjadi acuan kemudian ketika Islam mengatakan, Anda mau selamat, Anda mau diampuni oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutlah kepada beliau. Kemudian tadi oke. Putaran kedua untuk Bang Zuma telah habis, kemudian akan ditanggapi oleh 5 menit putaran ketiga oleh Ibu Uti. Silakan Ibu Uti. Ya, terima kasih Pak Juma. Pak Juma tadi mengatakan bahwa di dalam Ali Imran itu tadi ya, yang tidak seorang pun, Maryam ya, dari Maryam 19 ayat 71, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagimu adalah suatu kemestian yang ya, sudah ditetapkan. Pak Juma mengatakan itu termasuk juga orang-orang Kristen gitu kan. Pak Juma mengatakan itu adalah termasuk juga orang-orang Kristen yang
yang bisa masuk neraka gitu. Tetapi terbalik Pak, di dalam kitab Bapak sendiri orang Kristen itu, orang Yahudi, orang Nasrani itu punya Tuhan sendiri. Jadi saya tidak percaya ketika Bapak mengatakan itu berlaku juga untuk orang Kristen. Di dalam Al-Baqarah 62, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, ya kan, sekali lagi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, ya kan, dikatakan begitu, lalu beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah itu dia, Tuhan mereka tuh jelas bukan Allah Pak. Ya, Tuhan mereka jelas bukan Allah. Jadi maaf, kami tidak mau dimasukkan dalam golongan orang yang mendatangi neraka. Lalu Bapak mengatakan bahwa mereka akan yang mendatangi neraka itu mereka juga akan diselamatkan gitu kan. Bapak mengatakan akan diselamatkan, tetapi Bapak tidak tahu bahwa tidak ada orang, tidak ada kamusnya orang dari neraka pindah ke sorga, dari sorga pindah ke neraka. Ya, ini Quran Bapak sendiri yang mengatakan gitu di dalam Al-Kahfi 2, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, sebab mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, gitu loh Pak. Jadi nggak ada itu. Ketika orang sudah di neraka ya, tidak akan bisa selamat lagi dilempar ke sorga. Lalu orang sorga tidak akan pernah lagi dia mencapai neraka karena sama-sama kekal di situ Pak. Yang artinya kekal itu tidak ada pemberhentian, tidak ada endingnya. Jadi selama dia di neraka ya di neraka terus, nggak pernah ending. Berhenti dari neraka lalu dipindahin ke sorga, nggak ada. Kitab Bapak lah yang mengatakan seperti itu, gitu loh Pak. Jadi saya tidak bisa menerima, akan tidak percaya istilahnya bahwa ada yang namanya rahmatan alamin ketika Bapak diharuskan untuk masuk neraka dan neraka buat Bapak itu kekal, gitu loh Pak. Nah ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu abu-abu gitu kan, Yesus abu-abu, lalu Yesus tidak ada perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia itu akan memberikan hidup yang kekal, bahwa dia itu tidak berkuasa ya, dia hanya untuk bangsa Israel. Tetapi maaf Pak, Yesus mengatakan dengan jelas, Yesus sendiri yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, akan dunia ini loh, jelas dikatakan kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang disebut rahmatan alamin, inilah yang disebut belas kasihan. Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus 10 ayat 45, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Yohanes 4 ayat 6 ayat 39, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, ya. Semua dia bilang yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah itu dia Pak. Jadi jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus itu luar biasa Pak. Ya, jaminan hidup yang kekal buat Yesus itu luar biasa, iya, tepat dan amin, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah kemestian, itu adalah keabsolutan ya, keabsolutan yang tidak bisa diganggu gugat. Karena apa Pak? Karena Yesus itu kan sudah naik ke sorga Pak. Nah itu dia. Yesus sudah naik ke sorga. Nah untuk Bapak sendiri ketika Bapak mengatakan bahwa Nabi itu yang rahmatan dan alamin, tadi kan saya minta kepada Bapak bukti dalam perlakuan Pak. Perlakuan itulah yang membuktikan apakah. Oke Ibu Uti, waktu 5 menit putaran ketiga sudah habis, akan ditanggapi oleh 5 menit putaran ketiga dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi tadi Ibu Uti mengutip surah Al-Baqarah ayat 62, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina, dan seterusnya, dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah.
hari kemudian, dan juga beramal soleh. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi gini, ketika Ibu Uti mencoba untuk memahami terjemahan dengan menggunakan pemahaman pribadi, tidak berdasar terhadap ilmu Quran. Jadi pemahaman pribadi memahami terjemahan Al-Quran bukan berdasarkan disiplin ilmu yang harus dimiliki untuk menguasai Quran. Maka ketika saya memberikan analogi kepada ibu, saya berharap ibu bisa paham. Saya berkata kepada anak saya, ya, jika kalian taat kepada bapak kalian, maka kalian akan menjadi anak yang baik. Saya loh berkata kepada anak saya, apakah berarti anak saya itu memiliki bapak selain daripada saya? Tentu tidak. Itu kalau kita menggunakan analogi akal yang sederhana. Jadi Allah sudah jelas tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi ketika Dia merujuk kepada Tuhannya orang-orang mukmin, baik dari Yahudi, baik Nasara, baik orang Sabiin, mereka yang beramal soleh, maka yang dimaksud Tuhan di situ adalah Dia yang sang pencipta alam semesta itu, karena Dia hanya satu. Tapi saya maklum karena Ibu Uti hanya memahami terjemahan berdasarkan pemahaman Ibu Uti itu sendiri, tidak berdasar terhadap ilmu Quran. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 2, ya, kaiman liyunsirah. Dari situ liyunsirah. Jadi sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang amat pedih dari siksa Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Coba. Jadi orang-orang yang beriman itu sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang amat pedih dari sisi Allah, dan akan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Itu. Lalu apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, surah Al-Kahfi ini, itu sangat jelas bahwa ketika orang-orang manusia ini datang ke neraka, itu sama halnya orang-orang ini datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit itu bukan berarti pasien. Bisa jadi mereka hanya menjenguk. Masuk ke dalam pemakaman bukan berarti orang itu pergi ke kuburan, berarti masuk ke dalam liang lahat. Tetapi bisa saja dia hanya berziarah. Jadi mendatangi neraka untuk membuktikan kebenaran Allah, bahwa neraka itu ada dan orang kafir akan ditetapkan di dalam dengan hukuman yang kekal. Itu perintah, itu penggambaran. Makanya yang kekal di neraka itu sesuai dengan Al-Quran, walladzina kafaru lahum naru jahannam, surah An-Najm ayat 36, itu hanya orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang yang sudah tahu, orang yang sudah gagah-gagahan mengajarkan Yesus itu adalah nabi bagi rahmatan lil alamin, tapi tetap dituhankan. Orang yang sudah tahu bahwa ternyata bahwa Yesus itu adalah nabi dan tidak mungkin dia adalah Tuhan, karena Tuhan itu tidaklah mungkin dia adalah mantan nabi. Tak ada konsep baik itu di Yahudi, Yudaism, Islam atau agama apapun itu di luar ajaran daripada penyembahan terhadap berhala, yang mengimani sang pencipta alam semesta itu pernah pensiun jadi manusia atau pernah menjadi mantan manusia. Itu nggak ada. Adanya hanya di ajaran, mohon maaf, animisme atau politeisme. Nah, itulah kemudian Allah menerangkan kenapa orang-orang kafir ini kekal, seperti yang dalam surah An-Najm ayat 36, Al-Ankabut ayat 23, terus kemudian As-Sukruf ayat 77. Semua dalil ini menerangkan bahwa orang-orang kafirlah yang kekal di neraka. Nah, kembali kepada surah Maryam yang tadi, jelas diterangkan oleh Allah di ayat 72-nya bahwa tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha fiha dan seterusnya. Ayatnya jelas mengatakan bahwa orang-orang yang zalim tetap di neraka, dan Allah kemudian menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya. 5 menit dari Bang Zuma sudah kita lewati. Kemudian akan ditanggapi oleh 5 menit putaran keempat dari Ibu Uti. Ya, silakan Ibu Uti. Ya, Pak Juma, saya masih ini ya mengatakan bahwa Bapak mengatakan bahwa apa tadi ya,
mendatangi neraka ya, mendatangi neraka itu orang-orang kafir. Lalu saya mengatakan bahwa semuanya itu tidak termasuk orang-orang kami, karena kami punya Tuhan sendiri sesuai dengan apa yang ditulis oleh kitab Bapa sendiri di dalam Al-Araf 41:41. Dan ingatlah hai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun, ya, kami dituliskan situ ya, dan kaumnya yang mengazab kamu dengan azab yang jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu, Tuhannya Bani Israel ya. Lalu di situ juga dikatakan Al-Araf 1:42, dan telah kami jadikan kepada Musa atau memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya ya. Jadi tadi ada Tuhan mereka, Tuhanmu dan Tuhannya 40 malam. Dan berkatalah Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam pemimpin kaumku, dan sebagainya ya kan. Jadi Pak, tidak, orang Kristen tidak termasuk dalam harus mendatangi neraka, karena orang Kristen sudah punya janji sendiri, dan semua orang yang percaya kepadanya bahwa mereka tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Bapak mengatakan bahwa Bapak hanya mengunjungi neraka, dan itu hanyalah pada konteks ketika Allah hanya mau menunjukkan neraka itu kepada Bapak, saya minta ayatnya. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa Allah hanya ingin menunjukkan kepada umatnya ketika dia mengatakan bahwa tidak satu pun dari kalian mendatangi neraka? Harus ada ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya, itu hanyalah asumsi Bapak Zuma semata gitu kan. Saya minta ayatnya ya Pak ya. Jadi jelas konfirmasi bahwa Nabi memberikan jaminan bahwa itu hanya diajak mampir gitu kan, diajak mampir ke neraka lalu disuruh tengok-tengok gitu kan. Ya seperti itu, harus ada ayatnya. Lalu Bapak mengatakan mana ada mantan Nabi jadi Tuhan? Oh ada Pak, Yesuslah buktinya. Yesuslah buktinya, karena telah dikatakan ada buktinya, ada faktanya, ada dalilnya. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging, ya kan? Daging di situ adalah daging tubuh jasmani Yesus yang akan mati di kayu salib, memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia, menyelamatkan, menebus, gitu kan? Itu dia ada Pak. Ketika Bapak menolak bahwa mana ada itu Tuhan pernah menjadi nabi, loh itu kan kata Bapak. Sedangkan di Al-Hadid 3 dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Zahir itu Bapak mau lari kemana pun tetap aja artinya yang jasmania daging, yang diperanakan. Tuhan yang awal dan yang akhir, yang diperanakan, dan yang batin itu yang roh, karena Yesus itu dia itu adalah daging, tubuh jasmani daging, Tuhan yang daging, lalu di dalam dirinya itu adalah roh Allah yang roh itu diam dalam dirinya. Sebetulnya ayat ini saya mau kasih tahu, ini diambil dari kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu ini bicara tentang Allah yang zahir dan yang batin, yang awal dan yang akhir. Kalau ini dicocok-cocokkan untuk Nabi Bapak, ya kalau untuk Allah Bapak tidak cocok. Karena Tuhan Bapak tidak pernah menjadi yang zahir, yang menjadi manusia. Tidak pernah juga mempunyai roh yang batin, karena dia itu zat gitu loh Pak. Jadi jelas ini boleh ambil dari kitab Wahyu. Nah ketika Bapak mengatakan bahwa ajaran animisme ya, orang kekal, nggak ada itu ajaran animisme gitu, ajaran dari apa sih tadi yang Bapak katakan gitu. Enggak Pak, Alkitab tadi saya mengatakan kepada Bapak, Yesus sudah memberikan jaminan kepada kami. Yesus kan tadi memberikan jaminan, jelas jaminannya. Nih saya mau bacakan ya, jaminan pemberian rahmatnya itu. Sekali lagi ya, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus karena rahmatnya. Nah kan, di dalam Mazmur 25 ayat 6, ini Raja Daud loh yang ngomong. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku. 5 menit putaran keempat sudah habis ya, akan ditanggapi 5 menit putaran keempat dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi tadi Ibu Uti mengatakan bahwa bukan Tuhan kami, tetapi itu hanya Tuhannya Islam.
Lalu kemudian ibu mencoba untuk menerangkan lagi pernyataan Allah, ya Bani Israel, ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Jadi Allah mengatakan tentang Tuhan, Tuhanmu, Tuhan kalian. Sekali lagi saya katakan kepada Bu Uti, seperti yang saya analogikan tadi, gitu. Nah, ibu hanya memahami terjemahan itu sebagaimana pemahaman ibu secara pribadi, bukan berdasar terhadap keilmuan, disiplin ilmu yang berdasar terhadap dasar-dasar ilmu untuk memahami Quran. Karena Al-Quran itu diwahyukan bukan dalam bentuk terjemahan. Jadi harus memahami beberapa ilmu untuk memahami apa maksud dari kalamullah yang tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini. Nah, lalu kemudian ketika ibu mengatakan bahwa mana buktinya, mana ayatnya ketika Allah akan mendatangkan semua orang-orang kafir ini masuk dalam neraka. Kan dalilnya sudah nyata di kitab ibu ada. Lalu kemudian di dalam surah Al-An'am juga ada. Bukan itu pertanyaan saya, Pak. Menunjukkan, hanya menunjukkan neraka, mendatangi neraka, bukan tinggal di situ. Itu maksudnya, Pak. Ya, itu ayatnya tadi, Bu Uti. Sudah jelas dikatakan di Maryam ayat 72, ya, bahwa orang-orang itu semua akan masuk ke dalam neraka, dan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu dilanjutkan perjalanannya ke surga, sementara orang yang kufur tetap tinggal di dalamnya. Di dalam surah Al-An'am Allah juga sudah menyatakan tentang janji-janjinya, ya, wa innama tu'aduna, dikatakan wa ma antum bimu'jizin, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-sekali tidak sanggup menolaknya. Ini ketetapan dari Sang Pencipta alam semesta, dan ketetapan itu banyak tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina utul kitab, dan seterusnya. Hai orang-orang yang diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, ya, yaitu Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami mengubah mukamu, dan seterusnya. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu kemudian ketika Ibu Uti mengatakan bahwa kami sudah mendapat jaminan apa yang diberikan oleh Yesus kepada ibu? Dia hanya mengatakan, ya, dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian yang dia jamin adalah dia yang mengikuti, yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi ibu harus bedakan di sini, percaya kepada Yesus atau ibu percaya kepada orang-orang yang menginginkan menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau ibu percaya kepada Yesus, maka tentu ibu tidak akan menjadi penyembahnya. Ibu akan menjadi seorang muslim, di mana Yesus mencontohkan dirinya adalah sebagai seorang muslim. Apa muslim itu? Orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Matius 5. Oke, Matius 5. Di situ sangat jelas dikatakan, jangan kamu menganggap aku datang untuk menghilangkan atau meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan meski sekecil apapun, ya, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah masih menjalankan hukum Taurat? Kan tidak. Jadi jaminan apa yang Yesus berikan kepada ibu yang nyata-nyata melakukan hal yang tidak berkesesuaian dengan ajaran beliau? Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus melakukan ajaran yang diperintahkan Allah melalui kitab Taurat, di mana dia adalah seorang Yahudi yang harus taat pada perintah Taurat. Tapi Kristen kemudian justru menuhankan Yesus, sementara Yesus sendiri menuhankan kepada Allah. Jadi keselamatan apa yang ibu bisa terima dari Yesus, sementara Yesus sendiri hanya mengajar 2 sampai kurang lebih 3 tahun kepada Bani Israel, mengajarkan mereka tentang syariat hukum Taurat. Adapun ajaran tentang Yesus itu adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, menjelma. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran di luar daripada ajarannya Yesus. Kalau ibu ingin memahami ajaran Yesus itu hanya diajarkan kurang lebih 2 tahun oleh Yesus. Tidak sebanyak yang ada di dalam kitab ibu. Lukas sekian, ada kitabnya sekian bab, Markus, Matius, dan seterusnya. Yesus tidak pernah menyentuh kitab-kitab itu, tidak pernah mengajarkan konsep-konsep itu, apalagi surat-surat Paulus, tidak pernah. Yesus hanya menekankan kepada Bani Israel, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kuncinya cuma satu, ya, percaya dan mengenal kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan percaya kepada Dia sebagai utusan Allah. Udah selesai.
selesai. Jadi kalau dia sebagai utusan, berarti dia hanya sebagai wakil Tuhan untuk mengajarkan menyembah kepada Tuhan, Tuhan yang benar, yaitu Allah. Bukan justru dia yang duduk mencari Tuhan. Makanya saya katakan tadi, apa iya Yesus atau nabi-nabi yang lain pernah mengajarkan Allah sang pencipta alam semesta itu adalah mantan manusia, pernah jadi manusia? Kalau ibu mengatakan kemudian iya pernah, yaitu Yesus. Itu menurut siapa? Menurut Kristen iya. 5 menit putaran keempat habis untuk Bang Zuma. Dilanjutkan dengan 5 menit putaran kelima dari Ibu Uti. Silakan Ibu Uti. Ya, terima kasih Pak Juma. Pak Juma masih itu ya berkutat dengan mendatangi neraka ya. Tetapi ayat-ayat yang saya kasih tadi tidak bisa Bapak pungkiri, memang Allah mereka, Tuhanmu, Tuhannya itu memang berkata Tuhannya Nabi Musa. Karena apa? Ketika Bapak mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya Nabi Musa, maaf Pak, Musa sendiri menulis kitabnya. Musa sendiri punya kitab sendiri ya. Di dalam Kejadian 1 itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menaungi samudra raya. Ya, lalu dan roh Allah belayang-layang di atas permukaan. Ini saya baca dulu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tulisan dari Musa. Tidak mungkin kalau ini yang dia maksudkan adalah Allah. Tidak Pak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena di dalam kitab Musa ini, Musa lah yang mengatakan bahwa manusia itu dibuat dari debu tanah. Tetapi Allah di situ dikatakan dibuat dari air yang terpancar dari dada, dari tulang rusuk dan segala macam gitu. Dari air mani, dari apalagi ada banyak sekali perkataan Allah yang mengatakan manusia itu diciptakan dari air mani, dari tulang rusuk dan sebagainya gitu loh. Nah, di sini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Muhammad bahkan tidak tahu apa itu roh, dia tidak tahu apa itu roh Allah, dia tidak tahu. Aku tidak tahu apa itu roh, dan roh itu adalah urusan Tuhanku, kata Nabi gitu loh. Jadi ini jelas Pak, Musa mempunyai Tuhan sendiri, Tuhan yang jelas-jelas digambarkan oleh Musa yang mengadakan pencucian dosa dengan pentahiran dengan darah suci. Ini dilakukan oleh Musa pada zaman imamat itu bertahun-tahun lamanya Pak. Dia tidak kenal dengan pengajaran Allah yang mengatakan orang selamat dengan berbuat baik, dengan melakukan amal ibadah, dengan cari pahala. Tidak dikenal oleh Musa Pak. Jadi jelas yang dimaksudkan oleh Tuhan mereka, Tuhanmu itu ya memang Tuhannya orang Israel yang disebutkan di situ. Tidak ada salah pengertian gitu loh Pak. Dan semua orang yang mendatangi neraka itu dia kekal di situ. Tidak ada yang namanya tidak kekal. Lalu di dalam ini Muhammad sendiri tidak punya jaminan keselamatan. Dia sendiri berkata begini dari hadis Sahih Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Itu pernyataan dari Nabi sendiri. Dia sendiri tidak yakin selamat Pak. Karena apa? Dia masih minta didoakan. Kalau sudah masih minta didoakan, tidak ada jaminan keselamatan sama sekali. Karena dia sendiri masih minta didoakan untuk selamat. Sedangkan Yesus itu dialah penjamin keselamatan. Saya sudah bilang tadi, Bapak aja yang nggak mau dengar. Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tak dapat merebut mereka dari tanganku. Itu konteksnya apa Pak? Konteksnya adalah Yesus mengatakan, ada lagi daripadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba lain yang di luar bangsa Israel. Itu konteksnya di dalam Yohanes 10. Yesus memberikan keselamatan untuk domba-domba lain di luar kandang Israel. Jadi Bapak salah ketika Bapak mengatakan keselamatan yang Yesus berikan itu hanya untuk orang Israel. Salah Pak. Ada ayatnya, ada jaminannya. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan, ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Tadi kan dikatakan begitu. Ya kan? Dia mengatakan ini. Lalu di hadis Sahih Bukhari 1261 dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW berdiri ketika Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Besar menurunkan ayat yang artinya, berilah peringatan kepada kaum famili, engkau terdekat. Lalu beliau bersabda, hai kaum Quraisy,
Ya, tebuslah dirimu, saya tidak dapat menolong dari barang sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Bani Manaf, Abdi Manaf, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Safiyah, Bibi Rasulullah, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepada saya harta dan saya tiada bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Nah itu dia Pak, ada jaminan justru malah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa satu lagi yang saya punya. Waktunya habis 5 menit, putaran kelima akan ditanggapi oleh Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Baik, jadi Ibu membawa hadits ya, tetapi saya membawa ayat suci Al-Quran bahwa Rasulullah Muhammad SAW menerangkan siapapun yang mengikuti aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau dosa-dosa sudah diampuni, kalau seorang itu dikasihi oleh Sang Pencipta alam semesta, dia mustahil masuk ke dalam neraka. Gitu. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan bahwa memberi jaminan? Karena ketika dia memberi jaminan kepada umatnya, maka umatnya ini akan merasa seperti umat sebelah. Tidak perlu melakukan perintah karena ada jaminan. Meski sebenarnya yang diterangkan oleh Yesus, aku memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Dan konsepnya sudah jelas. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu. Nah tuh, hidup kekal itu kata Yesus. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kalau Yesus mengatakan satu-satunya, berarti tidak ada duanya. Bagaimana dengan Kristen? Apakah ada duanya? Ada. Yesus juga adalah Allah. Maka ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, tidak ada duanya, Kristen menjawabnya, salah Yesus, yang benar tiga-tiganya adalah Allah yang benar, baik itu Bapa, baik Anak maupun Roh, adalah tiga-tiganya. Tapi Yesus menentangnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Maka mereka yang mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, mereka yang mengenal Yesus sebagai utusan Allah, kepada mereka lah Yesus menjanjikan hidup yang kekal itu. Nah, ketika mengimani Yesus sebagai utusan Allah, berarti menerima ajarannya. Ketika menerima ajaran Yesus, berarti menerima bahwa akan datang sosok penghibur lain di luar daripada dirinya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Ibu Uti. Lalu kemudian di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin. Nah, ini yang saya bahas tadi siang. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, mengambil perjanjian dari para nabi-nabi. Berarti Allah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi. Berarti Allah ini adalah Allah yang mengutus nabi-nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu sosok rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi Allah yang mengutus Abraham, Musa dan seterusnya di dalam ayat ini, praeksistensi para nabi diperjanjikan oleh Allah dengan perjanjian yang agung. Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab. Nah, ini merujuk kepada nabi-nabi. Jadi kalau misalnya kemudian Ibu Uti menolak Allah bukan sembahan para nabi, ya itu urusan Ibu. Itu iman Ibu. Karena kelak Allah yang mengutus Isa itu akan dimanis sebagai dia yang datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Jelas itu bukan Allah. Tetapi di dalam konsep yang benar, Allah yang berfirman kepada Musa, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus, itulah Allah yang kami sembah. Dialah Allah yang kami sembah. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, beliau mengatakan siapa yang mengikutiku, maka dia akan mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dia akan dikasihi oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi mengikuti Rasulullah Muhammad SAW ya seperti yang Islam lakukan saat sekarang.
menyembah kepada Allah. Ketika bulan puasa datang mereka berpuasa, mereka begitu maghrib datang mereka sholat maghrib dan seterusnya, saling menolong, saling membantu, menolong sesama manusia, menolong dengan makhluk lain. Dan itulah yang diajarkan, itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Mengimani Yesus sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah, ya, mengimani Allah yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Allah. Berarti Islam itu sudah menerima konsep dan tiket hidup yang kekal, tidak menuhankan Yesus, karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Percaya kepada Yesus berarti meninggalkan konsep menuhankan Dia. Percaya kepada Yesus berarti harus mengimani Dia hanya sebagai utusan Tuhan, tidak lebih. Itu pernyataan Yesus di dalam kitabnya Ibu Uti. Itu sangat banyak dalil yang menerangkan bahwa Dia dan Bapaknya itu berbeda, Dia dan Tuhannya itu berbeda. Oke, 5 menit putaran kelima dari Bang Juma telah selesai. Kemudian dilanjutkan 5 menit putaran terakhir dari Ibu Uti. Silakan Ibu Uti. Ya, inilah kalinya saya pernah mendengar ya pernyataan dari Pak Juma ya, dia tidak menganggap bahwa hadis itu adalah firman Tuhannya. Ya, baru ini saya berdebat dengan siapapun, satu-satunya Pak Juma mengatakan saya memakai Quran, saya tidak pakai hadis gitu loh. Akhirnya Pak Juma menolak menolak firman Tuhan yang Pak Juma percayai siang malam itu hanya untuk menyanggah pernyataan saya gitu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Pak Juma, Yesus itu Tuhan dengan salah kata Pak Juma, karena kalau kita percaya kepada Dia gitu kan, kita diminta hanya untuk percaya kepada Dia, bukan berarti Dia Tuhan. Tetapi maaf Pak, karena dengan percaya itulah kami diselamatkan. Ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu kan, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ kan dikasih tahu di situ kan. Nah, lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus itu cuma utusan, karena caranya yaitu mengenal bahwa Allah Elohim adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Elohim. Lagi-lagi ini menjadi perdebatan, bukan perdebatan sebetulnya, cuma jadi ngeyelologi dari Pak Juma. Bagaimana bisa Bapak mengatakan Yesus cuma utusan ketika Dialah yang memberikan hidup yang kekal itu? Kalau Bapak mau baca ya satu konteksnya, Yohanes 17 ayat 3 itu jauh dari apa yang Bapak dengung-dengungkan kepada saya sekarang. Bapak hanya ngerembling, hanya mengutarakan halusinasi Pak Juma saja, hanya halusinasi saja, karena di sini dengan jelas dikatakan ya, demikianlah lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu. Nah itu, utusan itu dalam kapasitas anak. Yesus itu Pak, Dia itu anak Allah Pak, Dia bukan umat Allah, Dia bukan penyembah Allah, dan Dia bukan orang yang mempunyai Tuhan. Tidak Pak, hubungan Yesus dengan Allah itu adalah Bapa dan anak, yaitu firman yang keluar dari Bapa itu yang telah menjadi manusia dan telah menjadi daging. Itu hubungannya Pak, bukan hubungan seperti Bapak dengan Tuhan Bapak. Ya, Yesus yang utusan itu adalah anak Allah, dan dikatakan di situ, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada yang telah engkau berikan kepadanya. Lalu Yesus menerima kuasa dari Bapanya. Dari Bapanya itulah Dia datang ya, setelah Dia menjadi manusia, dari Bapanya itu Dia datang. Dia penerima kuasa Pak, kuasa atas segala yang hidup, bukan cuma manusia tetapi binatang dan semua yang hidup, pohon-pohonan dan semua yang hidup itu Dia punya kuasa di situ. Ya, lalu Dia mengatakan Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus itulah yang pemberi hidup yang kekal. Ayat yang 17 ayat 3 itu bahwa Yesus itu Elohim itu Allah yang satu-satunya Allah yang benar itu, dan utusan itulah yang memberikan hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka murid-muridnya mengenal bahwa Elohim adalah satu-satunya Allah yang benar, dan mereka juga harus mengenal utusan Elohim. Karena apa? Karena dua-duanya ini pemberi hidup yang kekal. Itu ayat yang sebenarnya, kalau Bapak tidak mau comot ayat. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan, oleh sebab itu permuliakanlah aku ya Bapa dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa dalam keberadaannya sebelum Dia keluar menjadi firman itu, kan dikatakan dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Hadirat itu adalah keberadaan, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum Dia datang menjadi utusan. Jadi utusan buat kami itu bukan seperti yang Bapak pikir. Utusan buat Yesus itu adalah utusan dalam daging. Ketika Dia menjadi manusia, Dia itu adalah utusan dalam daging. Karena jelas di dalam Roma 8 ayat 3 jelas mengatakan ya,
Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah, ayat tetapi saya minta ya. Ya, Roma 8 ayat 3 itu Pak. Jadi ada pengesahan utusan itu seperti apa? Tidak sama seperti yang Bapak maksudkan gitu loh. Nih, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman dosa dalam daging. Nah itu Pak, itu dia. Bapak salah kalau Bapak copot ayat Yohanes 17 ayat 3. Nah pertanyaan saya, apakah betul Muhammad memberikan keselamatan sedangkan kalian harus mendoakan dia siang malam untuk keselamatannya? Ya, Bapak harus mendoakan keselamatan Nabi untuk keselamatannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana keselamatan Bapak sendiri? Gitu. Ya kan? Lalu Bapak mengatakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Allah Subhanahu. Nah, ini yang Bapak tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala itu musyrik. Ini tolong, ini kenapa ya suaranya begini ya? Suaranya eko. Ya, tolong eko. Allah itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak diperanakkan. Tetapi di dalam kitab tanah, kitab Torah itu sudah dikenal yang namanya Allah Bapa, Allah Anak, Pak. Oke, Bu Uti, 5 menit Bisa. di putaran terakhir untuk Ibu Uti. Setelah selesai akan ditanggapi pula oleh Bang Zuma. 5 menit putaran terakhir. Silakan Bang Zuma. Baik, jadi Ibu mirip-mirip dengan Rudi Yohanes ketika dia berdiskusi dengan umat Islam, selalu memelintir pernyataan dan membuat opini sendiri. Tadi dia mengatakan baru kali ini saya melihat umat Islam yang menolak hadis. Padahal saya tidak pernah mengatakan saya menolak hadis. Ya, saya cuma tidak ingin mengikuti irama permainan Ibu dan kawan-kawan ketika menceritakan tentang keselamatan dan mengambil hadis yang mana kami tahu bahwa justru itu tidak relevan dengan dalil yang ada dalam Al-Quran. Kalau mau mengambil hadis, ambil dong hadis yang benar. Ya, hadis-hadis yang menyatakan yang relevan dengan Al-Quran. Karena yang kami imani itu adalah Al-Quran dengan hadis sahihah. Seperti misalnya Rasulullah Muhammad SAW ketika dia bersabda, jaminlah aku dengan 6 perkara dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Rasulullah Muhammad SAW menjamin dengan surga. Jujurlah, jangan berdusta jika kalian berbicara. Tepatilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian dipercaya atau diberi amanat, dan jangan berkhianat. Peliharalah kebaluan kalian, tahanlah pandangan kalian, dan tahanlah kedua tangan kalian. Ini hadis sahih. Jaminlah aku dengan 6 perkara, pasti aku akan menjamin kalian dengan surga. Itu baru tepat, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh beliau di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, dan seterusnya. Jadi bukannya saya menolak hadis Ibu, tapi waktu yang membatasi kita untuk mengkaji hadis yang Ibu katakan hadis, kan gitu ya. Bukan berarti saya menolak hadis, itu jangan menyesatkan umat, tak bagus. Lalu kemudian di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dalam hadisnya, maksud saya, diterangkan bahwa kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk surga. Ini sudah pernyataan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang apakah ada jaminan itu? Ya, jaminan Yesus kepada orang Kristen? Gak ada. Menyebut nama Kristen aja Yesus tidak pernah. Menyebut nama Kristen saja Yesus tidak pernah. Coba, bagaimana mungkin kemudian Ibu Uti yang membawa kitab Roma, membawa kitab Galatia, membawa kitab Efesus dan seterusnya, itu adalah surat-surat Paulus yang Yesus tidak kenal. Jadi Ibu memang bukan pengikut Yesus, Ibu adalah pengikut Paulus dan kawan-kawan. Ibu tidak percaya kepada Yesus, Ibu percaya kepada Paulus dan kawan-kawan untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Ya, Yesus menerangkan seperti apa yang saya katakan, hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Hanya pemimpin Yesus itu, bukan Tuhan. Matius 23 ayat 10. Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi di dalam Markus 6 ayat 4. Ya, lalu kemudian Yesus mengakui dalam Lukas 4 ayat 18 ayat 24
Lukas 4 ayat 43, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Dia mengatakan, aku diutus oleh Allah. Kemudian dia mengatakan, dialah yang telah mengutus aku. Yesus hanya utusan yang kemudian dibumbuhi dengan berubah menjadi Mesias yang datang dalam rupa manusia, kemudian dituhankan. Sementara Yesus dengan terang-terang mengatakan, engkaulah Allah yang mengutus aku, engkaulah Allah yang telah mengutus aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Semua ajaran Yesus itu terang benderang. Dan kalau percaya kepada Yesus, Anda tidak akan mungkin menuhankan dia. Karena Allah, Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu tidak pernah menjadi mantan manusia. Itu bukan Tuhan itu yang pernah mantan manusia, pernah mati, pernah diseret, pernah dibunuh, pernah dilahirkan. Itu bukan Tuhan itu. Ya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mengikuti ajarannya. Masih ada lagi domba di luar daripada kandang ini. Maksudnya ada juga Bani Israel yang bakal percaya ke dia di luar daripada golongan orang-orang yang hidup sesaman dengan dia. Contoh kaum Arius yang ribut dengan ribut dengan sekte lain, ya, Atanias atau apalah itu nama sektenya, yang bertentangan antara menetapkan Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Ini yang perlu yang dipahami oleh Ibu Uti, bahwa ketika Yesus Anda katakan dia adalah Nabi rahmatan lil alamin, kami senang. Kami sangat senang karena kami mengikuti kenabian beliau, kami mengimani kenabian beliau. Dan dalam konsep kenabian beliau, dia tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia tidak pernah mengajarkan untuk menjadi seorang Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya dan mendudukkan dia sama seperti Allah. Tidak. Jadi bahagia kami. Tapi ketika ibu sudah nyebrang melampaui batas, menjadikan dia sebagai Tuhan, Anda bertentangan dengan Yesus. Matius 23 ayat 8, hanya satu Rabimu. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 32, tidak ada yang lain kecuali dia. Lukas 10 ayat 21, Allah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Yohanes 5 ayat 44, Allah yang esa. Yohanes 17 ayat 3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi dari mana kemudian konsep Nabi kemudian menjadi Tuhan, Tuhan kemudian menjadi Nabi? Nggak ada itu. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukti ketika menjadi Islam mengimani Yesus sebagai Nabi, ketika menjadi Kristen tidak mengimani Muhammad SAW sebagai Nabi. Inilah fakta bahwa ketika umat Islam itu mengimani kenabian Yesus atau Isa, maka rahmat yang menjadi fondasi kokohnya iman kami adalah Rasulullah Muhammad SAW datang kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Nabi, Yesus itu adalah Rasul. Itulah rahmatnya, itulah bukti rahmatnya. Adapun baik, putaran Bang Juma Susan ya 5 menit putaran ke-6 ini sungguh menarik ya sebetulnya dialog antara Bu Uti dan Bang Zuma ini. Namun tadi sesuai kesepakatan Bu Uti meminta hanya 6 putaran, tetapi kalau dirasa memang masih ada yang perlu disampaikan bisa kita tambahkan. Saya serahkan kepada Bu Uti dan Bang Zuma.